bisa dikatakan zero untuk pengadaannya gitu, tinggal pengembangan di kitanya. Karena sepengetahuan saya Facebook juga menggunakan PHP dengan programmer yang handal sampai hari ini masih tetap secure gitu. Karena memang yang dikhawatirkan dari open source itu dukungan dari vendor itu agak kurang kuat, karena open source itu kuat di komunitas. Kayak kita ini yang berkumpul di sini mudah-mudahan jadi sebuah komunitas gitu. Karena kalau komunitas itu biasanya melepaskan jabatan kita dan sebagainya. Yang penting kita satu visi bahwa kita itu adalah pengguna open source gitu. Itu mungkin sedikit share saja. Ya, kita dengan berbagai aktivitas, mungkin ada yang mahasiswa, pengembang software, atau hanya segenap pengguna, atau pengembang game yang di Android, itu pun kan kalau kita telusuri Android juga kan diturunkan dari kernel Linux sebenarnya, yang notabene adalah open source. Itu saja mungkin dari saya, besar harapan saya sebagai perwakilan dari STEMI Karisma, khususnya software di Indonesia yang berbasis open source bisa terus berkembang, dan makin aware-nya kita terhadap pentingnya legal software. Sekali lagi saya nggak anti, mohon maaf saya sebutkan juga nih, nggak anti Windows atau Mac, karena hanya yang saya lihat adalah dari sisi mahalnya saja. Kalau dengan contoh lah dengan Linux saya menggunakan Rp0, walaupun ada donasi itu ya seridonya kita. Kalau dengan Windows minimalnya kita menggunakan 2 juta. Kalau legal. Dan tidak, intinya saya selalu mengajak kepada mahasiswa juga, mari kita sadar akan pentingnya menggunakan software legal, karena kalau kita, mohon maaf nih, kalau Muslim, fatwanya sudah ada di MUI, kalau tidak salah, bahwa menggunakan software ilegal itu dilarang. Bisa dibacalah runutannya. Oke, itu aja mungkin dari saya, dan selamat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Teknis dari penggunaan dunia mayanya pun berjalan lancar, karena biasanya sih teknis dari konektivitas dan sebagainya itu agak selalu gangguan, tapi mudah-mudahan di acara ini akan berjalan dengan lancar. Mohon maaf juga kalau suara saya agak kurang terdengar dengan jelas, karena memang di daerah saya tuh koneksinya agak kurang stabil juga, tapi mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Supriyadi SPD STMkom atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, saya perkenankan untuk pemaparan materi untuk Bapak Ahmad Mubarok MKom. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Bisa dengar suara saya, Mas Arif? Ya. Bisa, Pak. Ke saya bagus. Pak, bisa, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam webinar kali ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan yang sebesar kali ini. Jadi, saya pesan kepada rekan-rekan semua agar kita tetap bersemangat dalam belajar. Walaupun dalam situasi pandemi kali ini, sedikit pun tidak mematahkan semangat belajar kita semua. Itu aja. Udah kenal semua dengan saya? Tadi udah dipaparkan sama Mas Arif. Oke, Mas, bisa di-unmute dulu sebentar buat sesi perkenalan. Yes. Oke. Saya ingin sapa rekan-rekan. Kemarin saya lihat di list peserta ada yang dari berbagai daerah ya, ada yang dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Timur, bahkan sampai Sulawesi ya. Bisa tolong suaranya?
Suaranya berdengung, Pak. Saya berdengung ya. Cek. Bagaimana sekarang? Masih, Pak. Kalau yang lain gimana? Jelas sih, suara jelas. Kalau oke. Jelas. Oke, saya coba sapa Mas Muhammad, siapa nih Mas Muhammad Nabil ya? Iya, Ini dari mana Mas, kalau boleh tahu? dari Lampung. Dari Lampung, Alhamdulillah. Ini saudara kita dari Lampung ya, jauh-jauh ikut gabung juga di acara webinar kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua ya Mas ya, dan semuanya. Oke, ada lagi dari Jawa Tengah, ada nggak? Ada. Mas Dedi ya, Mas Dedi. Iya, betul. Mas Dedi siapa kalau boleh tahu? Dedi Saputra, Dedi Saputra. Tinggal di Jawa, Mas. Purbalingga. Oh, Purbalingga. Oke. Oke, langsung saya akan share materi, Mas. Tolong di-apply. Tolong di-apply dulu. Share. Enggak, saya mau share materi ini, tolong dibuka dulu aksesnya. Share screen. Tolong Pak Ahmadnya dikasih host. host. Co-host, kasih co-host. Di stasiun akses. Sebentar, ini saya belum dapat akses. Oke. Nah, udah. Pak, udah Pak. Udah jadi host, Pak. Sudah muncul ya? Oke. Sudah bisa terlihat slide-nya? Sudah. Oke. Nah, jadi webinar kali ini saya kenapa mengangkat open source software. Jadi seperti yang disebutkan Pak Supriyadi tadi, jadi banyak sekali keuntungan yang kita dapat dengan software open source. Dari sisi benefit, kemudian security, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Sebelum kita bergerak lebih jauh, jadi kita dari awal dulu ya, mengenai teknologi komputer. Nah, di sini teknologi komputer memiliki dua jenis teknologi yang terkait satu sama lain. Ibarat kata sebagai dua mata uang yang memiliki dua sisi yang terkait, yaitu ada hardware dan ada software. Jadi kedua sisi tersebut ini tidak bisa dipisahkan. Jadi harus selalu keterkaitan atau saling terkait. Nah, coba bayangkan jika hardware tidak ada software, itu seperti benda mati yang tidak ada gunanya sama sekali. Secanggih apapun hardware itu, sebagus apapun hardware-nya, itu tidak ada gunanya kalau tidak ada software. Begitu juga software. Jika tidak ada hardware-nya, ya tidak ada software itu kan. Ibarat kata apa ya? Bisa dianalogikan sebagai apa ya? Roh tanpa jasad gitu kan. Jadi tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat dan lain-lain.
yaitu apabila software tanpa hardware. Oke, lanjut. Nah, di sini bisa kita saksikan, ini adalah, kalau yang sebelah kiri ya, ini komputer pertama yang ada di dunia. Yaitu ENIAC. Ini sekitar tahun 1940-50-an ya. Kemudian, kalau yang ada di kanan, nah ini laptop terbaru atau teknologi laptop terbaru dari MacBook ya, saya dari MacBook. Nah, apabila kita lihat yang di sebelah kiri, itu kira-kira kebayang nggak teknologi bisa secanggih ini? Kira-kira. Pasti orang zaman dulu itu tidak terbayang ya bahwa teknologi komputer itu akan secanggih saat ini. Tes. Screen-nya bisa terlihat nggak kira-kira? Mohon maaf Pak, katanya slide-nya masih di slide 1 Pak. Masih bisa satu ya, sebentar. Slide-nya agak rubah. Pak Willis. Kalau sekarang udah berubah. Sekarang gimana? Coba Bapak ke slide 2. Belum, Pak. Belum Pak. Oke ya. Agak delay sedikit. Oke, saya ulangi. Nah, ini udah terlihat di slide 2-nya. Teknologi komputer. Oke. Oke. Jadi, untuk teknologi komputer, itu bisa diibarat kata seperti sebuah koin mata uang yang memiliki dua sisi yang terkait, yaitu ada software dan ada hardware. Seperti ini, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu kedua sisi ini tidak bisa dilepas atau harus saling keterkaitan satu sama lain antara hardware dengan software, atau kata lain antara jasad dengan ruhnya. Next. Nah, di sini bila kita lihat ke screen, di sini ada komputer pertama di dunia dan ada komputer laptop versi terbaru. Nah, jika kita lihat ke sebelah kiri, ini pasti orang zaman dulu tidak pernah terbayang bahwa teknologi akan secanggih sekarang ini. Bisa ramping seperti sekarang ini dan bisa secanggih sekarang ini. Nah, pada zaman dulu, apabila kita ingin memilih komputer, kita harus memiliki ruangan yang sangat besar, karena komponennya juga komponen banyak sekali ya, gitu kan, bisa dilihat di samping. Di sini ada seperti kayak panel-panel, kemudian ada kabel, berbagai kabel di sini, gitu kan. Nah, ini fungsinya juga tidak seberapa, itu kan, masih sangat minim sekali fungsinya. Beda dengan yang sebelah kanan, gitu kan. Oke, langsung saja. Nah, langsung saja kita ke software ya, sebelum kita ke software open source. Nah, software adalah sebuah perintah program dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Nah, ini menurut Pressman. Sebuah perintah program
dalam sebuah komputer. Mungkin di sini ada rekan-rekan programming yang sudah tidak asing lagi dengan perintah program atau source code dan lain-lain. Nah, kemudian bila kita lihat dari jenis software, di sini ada 3 jenis software. Yang pertama ada software system, ada software application, dan ada software utility. Nah, untuk software system, misalkan di sini ada Windows. Ada Windows, ada Linux OS, dan ada Mac OS, dan masih ada yang lainnya. Kemudian, untuk software aplikasi, misalkan di sini kita ambil contoh 3, ada aplikasi kantoran atau office, ada aplikasi desain, ada aplikasi multimedia, dan lain sebagainya. Kemudian ada software utility, misalkan seperti disk cleaners, ada antivirus, ada task manager kalau di Windows ya. Nah, itu sebetulnya software utility. Nah, kemudian di dalam dunia software pada distribusinya di sini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada proprietary software atau software berpemilik, dan ada software open source yang source-nya terbuka untuk umum. Nah, kalau yang open source, nah ini milik bersama, gitu kan, milik organisasi. Jadi siapa saja dengan bebas bisa mengcopy, gitu kan, memodifikasi dan lain sebagainya, gitu kan, dengan tidak ada batasan tertentu. Kemudian bagaimana distribusi berdasarkan lisensinya? Yang lazim kita ketahui di sini ada software komersial, yaitu untuk kepentingan komersial. Nah, untuk corporate atau kantor, nah ini biasanya menggunakan software komersial, gitu kan. Karena minimnya pengetahuan mengenai software open source, gitu kan, atau software yang tidak dikenakan biaya, maka kebanyakan corporate atau perusahaan itu menggunakan software yang komersial. Kemudian ada juga software yang non-komersial. Non-komersial di sini, gitu kan, yaitu free software. Kemudian ada sale dan lain-lain, nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga ada trial software, yaitu software demo dengan waktu tertentu. Kita biasanya, gitu kan, kalau mendownload software, tapi tanpa crack ya, atau tanpa dibajak, nah itu biasanya kan memberikan tenggang waktu 30 hari untuk trial, gitu kan. Nah, itu namanya trial software. Nah, setelah 30 hari kita dituntut untuk membayar atau untuk membeli lisensinya. Kemudian di sini ada shareware, yaitu software bisa kita download dengan gratis, tapi tidak memiliki fitur yang lengkap. Nah, kalau kita ingin memiliki fitur yang lengkap, kita dianjurkan untuk membeli lisensinya juga. Nah, itu namanya shareware. Kemudian ada lagi freeware, itu software pendukung. Nah, software pendukung ini banyak kita jumpai ya, kalau kita menggunakan software itu kan biasanya ada software plugin. Nah, software plugin ini itu termasuk ke dalam software freeware, yaitu software pendukung. Untuk mendukung software mainnya atau software utamanya. Kemudian yang terakhir yaitu ada open source. Yaitu software yang bebas mengcopy, memodifikasi, menyebarkan, dan lain-lain. Nah, ini jenis software berdasarkan distribusi lisensinya. Jadi jangan sampai kita salah persepsi, itu kan, taunya software gratis dan software berbayar. Nah, itu memang begitu, gitu kan. Tapi ada spesifiknya lebih lanjut. Nah, kemudian, nah ini ada kaitannya dengan copyright dengan copyleft. Nah, kalau yang di sebelah kiri screen ya,
itu copyright. Jadi yang huruf C-nya itu menghadap ke kanan, nah itu copyright. Jadi pemegang hak cipta dapat secara bebas mendistribusikan dan mendapatkan benefit. Jadi apabila kita membuat software gitu kan, kemudian kita jual, kita lisensikan copyright, nah kita bebas gitu kan, secara bebas untuk mendistribusikan dan mendapatkan keuntungan dari software yang kita jual tersebut. Kemudian copyleft, yaitu merupakan praktik penggunaan undang-undang hak cipta untuk meniadakan larangan dalam pendistribusian, salinan, dan modifikasi. Itu copyleft. Banyak sekali ya contoh copyright, bisa berupa film gitu kan. Kemudian ada soft copy dari sebuah dokumen gitu kan. Kemudian bisa berupa foto, pokoknya yang sifatnya software atau apa ya, soft gitu kan. Itu kita bisa lisensikan ke apa namanya Direktorat Jenderal HQ atau hak atas kekayaan intelektual. Waktu itu saya juga pernah melisensikan hasil karya ilmiah saya ke HQ. Nah, apa gunanya kita melisensikan software kita gitu kan? Jadi biar misalkan hasil karya ilmiah gitu kan, biar tidak diakuisisi sama orang gitu kan. Oke. Next. Jadi kita langsung ke open source. Di sini jauh sebelum Richard Stallman menciptakan gerakan perangkat lunak bebas pada tahun 1950 sampai 60, perangkat lunak diproduksi oleh lembaga penelitian. Itu sebelum Richard Stallman, bapaknya open source gitu kan, menciptakan sebuah komunitas atau gerakan open source. Nah itu yang membuat software itu adalah lembaga penelitian atau para peneliti yang dinaungi oleh pemerintah. Nah, pada saat itu software itu belum dilihat sebagai produk yang bisa dijual atau produk yang bisa diuangkan atau diambil keuntungannya yang lain gitu kan. Pada masa itu perusahaan komputer berada dalam bisnis hardware. Jadi pada masa itu gitu kan, perusahaan komputer itu hanya fokus kepada penjualan hardware-nya saja gitu kan. Artinya software hanya pelengkap dari hardware tersebut gitu kan. Jadi tidak memikirkan lisensi softwarenya. Oke. Nah, pada tahun 1970, nah ini sebuah pemikiran baru dimulai, yaitu beberapa vendor gitu kan menciptakan sistem operasi, kemudian compiler dan mikroprosesor. Nah, pada tahun 1970 sampai 80-an, selama satu dekade kurang lebih, nah banyak vendor komputer dan perusahaan perangkat lunak mulai secara rutin mengenakan biaya untuk lisensi perangkat lunak. Nah, mungkin setelah berpikir lebih jauh ya, bahwa software itu bisa diambil keuntungannya, gitu kan. Maka dimulailah gitu kan, bahwa perangkat lunak itu dikenakan biaya untuk penggunaannya. Jadi sebagai sesuatu hal yang mengiringi hardware tersebut. Jadi apabila beli hardware-nya, juga beli software-nya tentunya. Kemudian, nah pada tahun yang sama gitu kan, perangkat lunak bebas digunakan, dipelajari dan diubah serta dapat disalin dengan atau tanpa modifikasi. Nah ini bapaknya open source, yaitu Richard Stallman. Itu seorang programmer dari MIT, meluncurkan proyek JNU dan Yayasan Perangkat Lunak Bebas. Nah waktu itu Richard Stallman itu masih berstatus sebagai mahasiswa ya, mahasiswa waktu itu sedang berkumpul mengerjakan tugas dengan kelompok mahasiswa ya. Nah pada saat itu berpikir bahwa software itu bagusnya gitu kan, bagusnya itu bisa dipakai untuk umum gitu kan, dan siapa saja bisa melihat source code-nya gitu kan.
dan bisa mengembangkan ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, pada saat itu Richard Stallman gitu kan membuat dua organisasi, yaitu ada FSF atau Free Software Foundation dan JNU atau Genuine Not Unique. Kemudian di sisi lain gitu kan, di University of California Berkeley atau UC Berkeley tahun 1986, nah itu juga dibuat FreeBSD Foundation. Nah ini cikal bakal dari open source software. Nah kemudian bagaimana perkembangannya? Di sini ada evolusi dari perkembangan open source software. Yang pertama tahun 1984, di sini ada RMS atau Richard Stallman, yaitu memulai proyek JNO. Kemudian pada tahun berikutnya, nah ini Free Software Foundation dibuat. Kemudian pada tahun 1990, nah di sini Cygnus Support, yaitu pertama kalinya gitu kan, software itu dibisniskan. Kemudian pada tahun 1991 di sini ada Linus Torvalds, yaitu untuk pertama kalinya mengembangkan sebuah kernel Linux. Kemudian tahun berikutnya, nah ini Xfree 86 dibuat. Kemudian tahun berikutnya tahun 93, yaitu Ian Murdoch gitu kan mulai mengembangkan project Debian yang sekarang menjadi Linux Debian yang digunakan untuk sebuah server. Nah, untuk nama Debian ini gitu kan, itu diambil dari nama dia dan pacarnya waktu itu sebagai bentuk rasa sayang ya. Jadi membuat sebuah sistem namanya Debian yang singkatannya yaitu Debra Lynn, nama pacarnya, dan Ian Murdoch itu nama si pembuat sistem tersebut. Kemudian pada tahun 94, nah ini dimulai pembangunan atau pembuatan Apache HTTP server yang sampai saat ini masih populer digunakan sebagai web server. Kemudian pada tahun 95, nah ini Red Hat Linux didistribusi. Red Hat ya, kalau sekarang itu Red Hat semi berbayar. Kemudian pada tahun berikutnya itu 96, project KDE library mulai dibangun. Kemudian pada tahun berikutnya tahun 97 gitu kan, mulai membuat genome untuk tampilan di sistem operasi Linux. Kemudian pada tahun 98 di sini ada Netscape membuat sebuah web browser yaitu Mozilla. Jadi Mozilla itu termasuk ke dalam golongan open source yang dirilis oleh Netscape. Nah, kemudian pada tahun 98 istilah kata open source itu digunakan. Oke, di sini ada berbagai macam contoh sistem operasi open source. Di sini ada Linux Ubuntu, ada Red Hat, ada Debian, ada Linux Mint, ada FreeBSD, ada OpenSUSE, ada Fedora, Solaris, dan Android. Kemudian dari sisi aplikasi, di sini ada OpenOffice. OpenOffice yaitu sebuah aplikasi kantoran ya, yang di dalamnya ada spreadsheet, kemudian ada writer, kemudian ada yang aplikasi yang membuat presentasi, gitu kan. Kemudian di sini ada
Audacity. Audacity di sini adalah sebuah software multimedia yang biasanya digunakan oleh oleh praktisi multimedia untuk mengedit suara, gitu kan, atau rekaman. Nah, saya juga dalam membuat membuat konten untuk edit suaranya pakai Audacity namanya. Kemudian, nah untuk aplikasi desain, gitu kan, aplikasi desain, di sini ada GIMP atau JMP. Kemudian untuk aplikasi browser, di sini ada Mozilla. Dan untuk aplikasi desain 3D, di sini ada Blender. Nanti silakan rekan-rekan bisa coba di rumah berbagai macam aplikasi yang ada. Sehingga kegunaannya itu banyak sekali gitu. Nah, kemudian yang sering kita temui bagi software developer yaitu masih tidak asing lagi dengan Exam. Nah, Exam ini merupakan sebuah aplikasi open source. Kemudian untuk text editornya, di sini ada Genie. Ini sebagai text editor bisa HTML, PHP, JS, dan lain-lain. Kemudian yang lebih lengkap lagi di sini ada NetBeans. NetBeans merupakan sebuah aplikasi text editor dan aplikasi aplikasi pengujian software. Di sini ada NetBeans. Nah, selain text editor, NetBeans juga sebagai aplikasi untuk pengujian source code. Nah, kemudian contoh aplikasi dari web server dan database. Nah, di sini ada Apache Web Server yang sering kita dengar kata-kata Apache Web Server. Dan ini merupakan sebuah web server open source. Kemudian ada Lake TTPD atau FlyLake. Nah, ini merupakan sebuah web server juga yang berbasis open source. Kemudian ada Ing. Nah, ini contoh 3 web server yang open source dan masih banyak yang lainnya tentunya. Kemudian dari sisi database, di sini ada MySQL. MySQL yang sering kita dengar tentunya bagi seorang web developer. Kemudian ada PostgreSQL, kemudian ada MongoDB. Nah, nanti rekan-rekan para web developer bisa gunakan open source web server atau open source database server. Kemudian kita menuju ke kernel Linux. Jadi sebuah kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Tugasnya itu melaras antara perangkat input, kemudian proses, dan output, itu tidak serta-merta bisa langsung terhubung gitu aja. Nah, itu pasti membutuhkan yang namanya manajemen, atau bisa dikatakan jembatan untuk mengakses memori, untuk mengakses prosesor, untuk mengakses perangkat output. Nah, itu dibutuhkan yang namanya kernel. Nah, untuk kernel Linux, ini diciptakan oleh Linus Torvalds, gitu kan. Kernel Linux adalah kernel yang digunakan dalam sistem operasi GNU atau Linux. Kernel ini merupakan turunan dari keluarga sistem operasi Unix. Dirilis dengan menggunakan lisensi GNU atau General Public License. Oke, sampai sini barangkali dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan.
Belum ada suaranya Mas. Oke, gimana suaranya? Cek. Cek. Ada, aku ada. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan pertanyaan, bisa langsung untuk unmute, lalu menyampaikan pertanyaannya. Kita buka untuk 3 pertanyaan dulu. Setelah itu nanti biarkan pembicara untuk menjawab. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab lagi setelah dari 3 pertanyaan tadi. Itu Mas, coba Lucy itu di admit. Oke, untuk tadi yang bertanya si Lucy ya. Silakan untuk di unmute. Itu belum bisa banget kayaknya. Untuk Lucy, Atau siapa? oke. Atau untuk teman-teman dulu, barangkali Lucy lagi mempersiapkan. Halo Lucy, Lucy Andriani.
kedengar. Mm-mm. Hasil juga hasil itu udah raise. Oke. Untuk Lucy dulu, saya kasih kesempatan kepada Lucy, baru nanti setelah itu dilanjut ke Hasni ya. Oke, untuk di-prepare semua ya. Silakan untuk Lucy Andriani terlebih dahulu pertanyaannya. Suaranya nggak jelas. Halo Lucy. Oke, mungkin lagi ada kendala dari Lucy Andriani ya. Untuk Hasni silakan untuk di-unmute untuk mengajukan Halo, pertanyaan. suara saya kedengeran nggak, Kak? Oke, kedengaran Hasni Saniah ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertanyaan warahmatullahi saya, dalam penggunaan open source ini, apakah ada resiko atau dampak negatif yang kita dapat? Itu, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, saya tampung dulu untuk pertanyaan untuk yang penanya kedua, silakan. Aku yang bayar itu biar sekalian SIM ya. Kan ada gitu kan ya. Dan lebih mudah itu kan dapat SIM kan. Kalau dia orang tua mau nikah, tak mau nian mau tinggal di Semarang. Langsung mandiri. Lakinya juga nggak mau bayar, apa mau bayar dia? Mau bayar apa? Dia bayar ke istana. Oh, ada juga sedikit kita. Lucy Andriani bisa bergabung lagi nggak untuk melanjutkan tadi pertanyaannya? Atau mungkin barangkali dari teman-teman semua yang ingin berdiskusi, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Untuk raise hand dulu, kemudian biar kami langsung low hand untuk diberikan akses unmute. Dari tadi colek-colek papa. Cemang hati mama tuh anaknya cemang loh. Oke, Lucy Andriani tidak jadi bertanya. Oke, untuk barangkali dari teman-teman, untuk Kak Agus Herianto, Alvin Supriyan, atau dan lain-lain, silakan. Saya mau tanya. Oke, silakan Muhammad Lukman Hakim. Ya, open source Kali Linux itu fungsinya untuk apa ya? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Lukman Hakim atas pertanyaannya. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Untuk Rizky Hidayat sudah Ya, di Mas. silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Saya ingin bertanya, open source setahu saya dibagi lagi ada yang untuk komersial atau tidak? Mohon maaf untuk Darussalam bisa di-unmute dulu nggak? Suaranya ketimpa soalnya. Jangan di ini dulu. Oke, silakan dilanjut lagi untuk Kak Rizky Hidayat. Ini Mas, setahu saya open source ada dibagi lagi untuk yang penggunaan pribadi dan komersial. Nah, misalkan ada open source yang untuk penggunaan pribadi tapi dikomersialkan, apakah ada penegakan hukumnya? Terlebih di Indonesia. Terima kasih. Oke, sama-sama untuk pertanyaannya.
Oke, untuk pembicara bisa standby. Bapak Ahmad Mubarok, bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Oke, saya bacakan ulang ya untuk pertanyaannya, Pak. Yang pertama dari Kak Hasni Saniah, yaitu dampak dari penggunaan open source itu seperti apa, Pak? Oke ya. Dampak baik atau buruknya nih. Tadi bagaimana Mas spesifiknya? Untuk dari risk atau resiko dari penggunaan dari open source sendiri, Pak. Mungkin itu yang ditangkap dari saya dari pertanyaan Kak Hasni Saniah. Oke. Jadi selama ini yang saya alami gitu kan, dan yang teman-teman saya alami untuk sistem operasi yang open source, saya belum belum mendengar dampak buruknya gitu kan. Nah, untuk dampak positifnya banyak sekali tentunya. Yang pertama free atau gratis. Kemudian yang kedua itu saya belum mendengar berita yang yang valid kalau pengguna Linux atau open source itu terkena virus gitu kan. Jadi untuk sesi positifnya itu memang sangat luar biasa itu kan, di lain source-nya yang terbuka gitu kan, kemudian yang lisensinya gratis. Nah, kemudian dia itu jarang sekali itu kan, bahkan saya tidak pernah mendengar selama ini gitu kan, itu terkena sebuah virus. Artinya lebih aman gitu kan. Bahkan gitu kan, para hacker itu kan, itu menggunakan sistem operasi yang berbasis Linux atau open source gitu untuk menjalankan aksinya gitu kan. Ya buat apa sih dibajak, buat apa sih dikasih virus lawang terbuka gitu kan, lawang gratis, nggak ada duitnya gitu kan. Nah, itulah salah satu sisi positifnya gitu kan. Nah, sisi negatifnya gitu kan, yaitu ya memang tidak familiar untuk kalangan banyak orang menggunakan. Karena kenapa tidak familiar? Ya karena sangat minim sekali pelatihan gitu kan, atau penyuluhan atau yang memperkenalkan bahwa sistem operasi open source gitu kan, sistem operasi Linux, nah itu bisa juga bersaing dengan sistem-sistem yang berbayar yang lain, seperti itu Mas. Jadi kelemahannya masih sedikit sekali sosialisasi atau pengenalan terhadap sistem operasi open source atau Linux, seperti itu. Mungkin bisa diterima jawaban dari saya, atau masih kurang puas silahkan nanti diajukan kembali. Yang kedua Mas? Ya Pak, untuk pertanyaan yang kedua dari Muhammad Sultan Hakim, pertanyaannya adalah apakah fungsi dari open source itu sendiri gitu Pak? Open source itu berfungsi untuk apa? Oke, jadi kita ke slide yang ini ya. Oke. Nah, open source merupakan sebuah source code yang terbuka. Artinya source code itu bisa kita lihat, bisa kita ubah, atau bisa kita modifikasi. Nah, open source itu sebetulnya sebuah pemikiran terhadap sebuah perangkat lunak, dan perangkat lunak itu digunakan oleh user atau orang. Nah, apabila si software tersebut menggunakan open source gitu kan, artinya software tersebut tidak boleh diambil keuntungannya atau manfaatnya dalam bentuk keuntungan baik dalam bentuk uang dan lain-lain.
gitu kan. Kegunaannya ya membuat si software itu menjadi software yang open, source code-nya terbuka untuk umum dan siapa saja bisa memodifikasi gitu kan. Barangkali itu bisa menjadi jawaban. Kalau kurang pas silakan bisa diajukan kembali. Kemudian yang ketiga. Oke Pak, untuk yang ketiga pertanyaan dari saudara Rizky Hidayat. Setahu dari Rizky Hidayat, itu untuk open source dibagi lagi, ada penurunan atau breaking atau ada breaking dari open source sendiri, itu ada untuk penggunaan pribadi dan penggunaan komersial. Nah, di Indonesia sendiri gitu ya, apakah ada penegakan hukum jika mana untuk penggunaan pribadi open source itu dijadikan komersial, Pak? Oke, jadi Oke, menjawab pertanyaan dari Mas Rizky Hidayat, gitu kan. Bagaimana jika open source, gitu kan, kita modifikasi atau kita rubah sedemikian rupa sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian kita lisensikan menjadi software yang berbayar, gitu kan. Gitu maksudnya mungkin. Jadi tidak terlepas dari ideologi pertamanya, yaitu open source, gitu kan. Open source, gitu kan, ingin dilisensikan. Nah, lisensikan bisa saja, gitu kan, tapi tidak melepas dari ideologi pertama, yaitu walaupun kita komersilkan, gitu kan, kita tidak boleh menutup source-nya. Tetap kita harus membuka source code tersebut, gitu kan. Nah, seperti layaknya Red Hat, bila kita di sini Red Hat, nah, bila kita menggunakan Red Hat, gitu kan, ini software-nya memang gratis, gitu kan, tapi di dalamnya banyak aplikasi-aplikasi, gitu kan, yang berbayar, gitu kan. Maka jika kita ingin menggunakan Red Hat karena di dalamnya ada aplikasi yang berbayar, gitu kan, yang sudah menempel, nah, kita mau nggak mau harus membeli, gitu kan. Tapi tidak untuk basic-nya, yaitu open source-nya, gitu kan, itu tidak diperjualbelikan seperti itu. Karena Red Hat ini sudah di-custom oleh sebuah perusahaan, gitu kan. Nah, maka jika ingin menggunakan, gitu kan, Red Hat yang full version, nah itu harus bayar, gitu kan. Karena di dalamnya sudah banyak custom dan aplikasi-aplikasi yang dilisensikan untuk berbayar seperti itu. Jadi kalau pribadi ya silakan saja, tapi jangan, gitu kan, jangan merubah lisensi awalnya, yaitu lisensi open source. Sampai kapanpun kalau lisensi open source harus tetap open source seperti itu. Demikian Mas Rizky, barangkali bisa menjawab. Ya, baik Pak, sangat jelas sekali. Terima kasih. Oke. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk menyapa teman-teman yang mengikuti lab di YouTube ya. Ada beberapa yang mengajukan pertanyaan, Pak. Saya coba ajukan dulu untuk pertanyaan yang di lab YouTube ya, Pak. Dari Muhammad Darussalam, apakah perbedaan software engineering dan software development, Pak? Oke. Ada lagi, Mas Arif? Untuk ini satu dulu, biar dijawab satu-satu dulu, Pak. Oke. Jadi di sini kita mengenal kata software engineering atau rekayasa software atau rekayasa pelanggan lunak dan software developer, gitu kan? Benar nggak, Mas Arif? Software developer dan software engineering. Nah, di sini seorang software engineer, gitu kan? Software engineer adalah seorang bisa disebut software engineer itu sudah pasti software developer, gitu kan. Nah, software engineer itu seseorang yang yang merekayasa sebuah perangkat lunak dari mulai project,
kemudian planning, kemudian desain, gitu kan. Nah, di dalam software engineering itu terdapat seorang software developer, gitu kan. Ada programmer, kemudian ada database administrator dan lain-lain, gitu kan. Oh, ini sepertinya di luar dari substansi ya, Mas. Mungkin bisa di sesi lain. Oke. Ada juga yang mengajukan pertanyaan, Pak, untuk Muhammad Dharma Setiawan. Ya. Selamat siang, nama Dharma. Untuk software open source system Linux, untuk pemula biasanya menggunakan OS Linux apa, Pak? Mungkin untuk yang lebih familiar dan tidak berbeda jauh dengan Windows, gitu, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup satu dulu, Pak. Oke. Kalau yang saya alami itu kan, saya sudah familiar sekali dan mudah digunakan. Saya di sini menggunakan sistem operasi open source yaitu Linux Ubuntu. Nah, jika kita lihat di sini di layar saya, gitu kan. Nah, ini merupakan tampilan dari sistem operasi Linux Ubuntu yang sudah saya sudah saya sedikit bukan custom, sedikit saya tambahkan fitur-fiturnya biar bisa sedikit terlihat seperti seperti MacBook lah, gitu kan. Ya karena saya kepengen MacBook tapi tidak kesampaian, gitu kan, maka saya rubah tampilannya menjadi seperti ini. Nah, oke. Dan jika kita lihat di sini, gitu kan, ini merupakan sebuah sistem operasi Linux Ubuntu versi 18.04. Nah, ini saya download di website resminya Ubuntu, ISO-nya, kemudian saya bikin sebuah bootable, kemudian saya installkan di laptop saya. Nah, di sini ada berbagai macam aplikasi ya. Oke. Nah, di sini ada Mozilla, ini Mozilla Firefox adalah sebuah web browser default bawaan Ubuntu atau Linux, gitu kan. Yang saya sebutkan tadi di presentasi bahwa Mozilla ini merupakan proyek dari open source. Maka begitu kita install sistem operasi open source, pasti sudah ada Linux-nya dan sudah ada Thunderbird Mail. Thunderbird juga merupakan salah satu keluarga dari Linux open source. Kemudian di sini ada manager file. Kalau di Windows itu Explore, gitu kan. Kemudian di sini ada Rhythmbox. Ini merupakan sebuah aplikasi multimedia atau pemutar musik, gitu kan. Yang default bawaan Linux Ubuntu. Kemudian di sini ada LibreOffice Writer. Kalau kita lihat ya, ini merupakan sebuah aplikasi Nah, ini merupakan sebuah aplikasi layaknya MS Word pada Windows. Nah, saya buka. Nah, ini ya. Ini memang interface-nya tidak sama persis dengan yang ada di MS Office Microsoft Windows punya, itu kan. Tapi untuk orang awam sih sebetulnya mudah dipahami. Misalkan di sini ada file, kemudian bisa open file, kemudian di sini ada edit dan lain-lain, gitu kan. Oke, kemudian di sini ada jenis huruf, ada ukuran huruf, dan lain. Pokoknya ini sangat mudah sekali untuk dipelajari. Ya, kalau rekomendasi saya, sesuai dengan pengalaman saya menggunakan Linux Ubuntu. Kemudian, setelah default juga, di sini ada Amazon, karena Amazon sudah bergabung dengan Linux ya.
Nah, kemudian layaknya di sistem Android, kalau di Android kan ada Play Store. Nah, kalau di Ubuntu itu ada Ubuntu Software Center. Nah, di sini kita bisa menginstal aplikasi yang kita inginkan, kita bisa search atau bisa kita pilih berdasarkan kategori gitu kan. Nanti akan muncul di sini kategori software yang kita butuhkan. Kemudian di sini ada game. Kemudian di sini ada grafik and fotografi. Nanti di sini ada aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan editor, bukan foto atau membuat grafik dan lain-lain. Nah, di sini juga ada Blender, di sini ada JMP, kemudian ada Leopard dan lain-lain. Nah, ini semuanya tidak berbayar. Oke. Ada lagi? Dari pertanyaan yang di live streaming tidak ada, Pak. Untuk peserta Zoom, barangkali ada yang ingin bertanya kembali, kita buka untuk open pertanyaannya. Saya mau bertanya, Pak Mas Arif, kedengeran tidak? Oke, siap. Kak Farid Ganteng ya? Ya. Saya mau bertanya nih, apakah untuk organisasi skala kecil, misalkan UMKM, menggunakan perangkat lunak open source ini untuk mendukung teknologi informasinya, cocok apa enggak gitu? Dan misalkan ada kendala, bisa disebutkan nggak, misalkan kendalanya apa aja sih untuk usaha kecil ini kalau menggunakan perangkat lunak open source ini? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Farid Ganteng. Bisa di-unmute dulu biar saya ajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmad Mubarok. Oke, Pak. Pak Ahmad Mubarok bisa dengar suara saya? Ya, bisa Mas Arif. Oke, pertanyaan dari Kak Farid Ganteng ya. Di mana jika UMKM menggunakan open source ya untuk skala kecil nih ya, UMKM kan tidak bermodal, bukan tidak bermodal, kurang dalam segi modal ya. Jadi kalau untuk membeli lisensi itu mungkin agak keberatan gitu kan. Nah, tapi yang jadi kendala kira-kira cocok atau tidak untuk skala kecil menggunakan sistem open source, dan untuk resikonya seperti apa aja, Pak? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jangankan UMKM, corporate yang sudah raksasa juga gitu kan, itu bisa menggunakan gitu kan. Kembali ke awal tadi, asal usernya itu mau belajar. Gitu kan. Karena apa? Sistem operasi open source gitu kan, Linux itu gitu kan, itu sudah banyak aplikasi-aplikasi gitu kan yang hampir sama dengan sistem operasi yang berbayar gitu kan. Misalkan untuk UMKM nih, aplikasi aplikasi kasir misalkan. Nah, aplikasinya berbasis web. Nah, itu bisa diinstal gitu kan di web servernya Linux Ubuntu gitu kan, menggunakan Linux Apache, MySQL dan lain-lain gitu kan. Nah, itu bisa dijalankan. Nah, yang penting kita memiliki keseriusan gitu kan untuk belajar dan untuk bisa dan mau menjalani gitu kan. Bagus sekali gitu kan untuk sistem untuk UMKM gitu kan. Jangan UMKM, corporate besar pun gitu kan, itu bisa saja. Kenapa mereka tidak menggunakan gitu kan? Ya karena mereka pengen yang mudah digunakan gitu kan, pengen yang sudah familiar sejak dulu gitu kan, pengen yang semua orang bisa gitu kan. Nah, kalau Linux kan, Linux open source gitu kan, itu kan untuk orang-orang spesial gitu kan.
untuk orang-orang yang jiwanya ingin berkembang gitu kan, apalagi bisa sampai memodifikasi atau mengembangkan software open source seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas, jawabannya. Oke, Kak Farid ya. Sedikit tambahan saja dari saya ya Pak, mohon izin menambahkan. Pertama kali saya kenal open source ya atau Linux itu dulu 2012, saya waktu masih kelas SMK, itu ada salah satu komunitas dari Cilacap ya, ada relawan TIK, ada Gede Foundation. Dia itu justru malah mengarahnya ke UMKM gitu, dan gerakannya itu disebut dengan gerakan 1000desa.id. Nah, mungkin bagi teman-teman bisa juga search ya, contoh nama desa yang belakangnya desa.id. Nah, itu salah satu proyek kembangan. Dulu ada Mr. Siapa ya dari luar, itu emang jadi pengisi acaranya juga gitu loh. Jadi kalau sekelas UMKM gitu ya, itu bisa banget gitu. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Silakan untuk teman-teman semua juga yang ingin mengajukan pertanyaan kembali, silakan untuk bertanya. Oke, untuk Kak Muhammad Nabil Al-Ghazi, Ya, ada yang mau izin bertanya. Siap. Ya, saya ingin menanyakan manfaat penggunaan Linux open source itu gimana ya manfaatnya? Oh, oke Pak. Oke Kak. Terima kasih, itu saja. Siap. Oke. Pak Ahmad Mubarak bisa mendengar suara saya? Oke, saya jawab ya. Sebenarnya udah saya jawab berkali-kali. Jadi manfaatnya kita menggunakan Linux open source gitu kan, atau berbasis open source. Yang pertama, kita tidak dikenakan biaya lisensi gitu kan. Kemudian yang kedua gitu kan, nah itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sudah mirip dengan aplikasi yang berbayar gitu kan. Kemudian yang ketiga, insya Allah aman terhadap virus gitu kan. Kemudian selanjutnya ya kita bisa mengembangkan gitu kan, apabila kita memiliki kemampuan coding gitu kan, atau bisa mengembangkan program. Nah, ini sistem operasi open source kita bisa kembangkan sesuai dengan kemauan kita gitu kan. Jadi tidak ada batasan seperti itu. Dan masih banyak juga manfaat-manfaat yang lain tentunya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih buat Kak Muhammad Nabil ya. Oke, untuk peserta yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya atau sharing, kami buka untuk pertanyaannya. Oke, kita lanjut dulu ke ini ya, ke materi. Di sini masih ada 2 slide, gitu kan. Nah, ini saya belum menjelaskan mengenai kernel Linux, gitu kan. Nah, bagaimana gitu kan fungsi dari sebuah kernel Linux? Di sini ada layar aplikasi. Di sini ada aplikasi, kemudian di sini ada kernel, dan di sini ada CPU, memori, dan perangkat atau device. Nah, jadi si kernel ini berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi gitu kan dengan CPU, dengan memori, dan dengan
perangkat. Nah, kemudian seperti inilah kernel Linux yang ada. Nah, jika kita lihat dari gambar ini, gitu kan, di sini ada user interface, gitu kan. Kemudian di sini ada Linux kernel yang berada dalam sistem. Kemudian di sini ada hardware. Kemudian di sini ada perangkat output. Gitu kan. Jadi Linux kernel yang menjembatani, gitu kan, antara interface, gitu kan, kemudian antara hardware dan perangkat output, gitu kan, yang menjalankan semua itu, yang memanage penggunaan CPU, penggunaan memori, dan penggunaan perangkat yang lainnya. Oke. Nah, biar kita lebih kenal ya. Nah, ini di sini juga ada perangkat perangkat screen recorder yang saya gunakan untuk live streaming. Nah, di sini ada OBS Studio. OBS Studio juga merupakan sebuah aplikasi live streaming atau aplikasi screen recorder. Ini juga open source, gitu kan. Kita bisa gunakan, gitu kan. Kita bisa gunakan untuk berbagai kepentingan. Nah, biasanya para YouTuber gaming, gitu kan, untuk untuk merekam layar kemudian di live streamingkan. Nah, ini bisa menggunakan OBS Studio ini. Nah, selain gratis, ini juga saya rasakan begitu stabil ya, begitu stabil, gitu kan. Dan juga pengaturannya juga mudah dipahami, gitu kan. Nah, selain itu untuk aplikasi media player, nah di sini ada VideoLAN Media Player atau VLC Media Player yang kita kenal. Nah, ini secara default VLC Media Player ini sudah terinstal di dalam sistem operasi Linux Ubuntu. Oke, pokoknya ini kalau kita eksplor lebih dalam, ini masih banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita ambil dari sistem atau dari software yang berbasis open source. Oke, mungkin itu saja Mas Arief ya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Gimana kalau kita kasih pertanyaan pamungkas, Pak? Satu pertanyaan terakhir ya, the last question. Barangkali teman-teman ada yang ingin menanyakan, kami kasih kesempatan satu pertanyaan. Izin bertanya. Oke, oh ada dua ternyata. Saya mau ke Kak Dedi dulu ya. Kak Dedi ya, untuk yang the last question ya, untuk pertanyaannya silakan Kak Dedi. Tes. Halo, tes, bisa kedengeran nggak? Bisa, Kak. Oh, bisa. Mas Mubarok, maaf, saya mau nanya. Perihal open source itu kan kebanyakan dari Linux ya, keluarga Linux. Seperti halnya Android itu kan dari Linux, dan nama Linux sendiri menjadi booming lah ibaratnya karena Android. Nah, bagaimana dengan Windows sendiri? Apakah Windows mengeluarkan ini open source juga? Oke, pertanyaannya kami tampung ya. Pak Ahmad Mubarok, bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Oke, ada pertanyaan dari Kak Dedi. Linux itu booming, itu dari perkembangan Android ya yang semakin cepat gitu Pak. Di sini pertanyaannya dari Kak Dedi itu terkait apakah Windows itu juga mengeluarkan untuk open source-nya? Oke, langsung saya jawab. Sampai saat ini Windows belum mengeluarkan yang open source, tapi sudah mengakui bahwa open source itu akan unggul, gitu kan, mengalahkan Windows, gitu kan. Nah, oke, bila kita
ambil sebuah contoh ya pada tahun 2010, pada tahun 2010 sampai 2013-an. Nah, itu kan perangkat mobile atau perangkat handphone itu mengeluarkan Windows Phone. Itu buktinya laku atau tidak. Dan lakukan mana dengan sistem operasi Linux gitu kan. Nah, di situ bisa kita ambil contoh bahwa Linux itu memang booming gitu kan, booming dan banyak dikenal semenjak ada Android gitu kan. Nah, kenapa begitu gitu kan? Karena di dalamnya gitu kan aplikasi-aplikasi itu bisa diunduh dengan gratis dan katakanlah juga gitu kan menggunakan Linux, dan itu kalau kita mempunyai kemampuan untuk memodifikasi, kita bisa saja memodifikasi. Oke, nah sekarang kita bayangkan saja gitu kan, satu buah smartphone. Nah, jika semua aplikasi dan OS-nya itu berbayar, kira-kira harga smartphone itu berapa? Misalkan satu aplikasi harganya 3 juta. Bisa tolong jawab, rekan-rekan? Bisa puluhan juta ya. Betul sekali. Nah, kita juga Berarti bebas untuk, ya, bebas untuk open source dari Windows belum tersedia ya, Mas ya? Belum ada ya? Belum. Nah, saya pernah baca di sebuah artikel waktu udah sekitar 7 tahun ke belakang, itu Windows itu menyebut sebuah Linux atau open source itu sebuah kanker. Nah, tapi sekarang saat ini pernyataan itu diganti dengan pernyataan yang sungguh positif gitu kan, bahwa nantinya gitu kan Windows itu juga akan mengarah ke open source seperti itu, dan menggunakan banyak sekali sistem-sistem aplikasi-aplikasi yang open source. Itu pernyataan dari Windows sendiri atau dari Microsoft. Oke. Kami rasa untuk pertanyaan pemungkasnya luar biasa ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua peserta dalam acara webinar kali ini. Untuk materi nanti bisa saya share, langsung saya share aja di kolom chat ya, di Zoom ya. Kalau emang tidak bisa, nanti bisa langsung hubungin ke nomor yang kalian kemarin. Nah, biar nanti saya share untuk materinya, link materi di drive gitu. Kemudian untuk sertifikat itu kita paling lambat nanti di bulan September ya, karena ada proses penandatanganan dari Kepala STIMI Karisma Karawang, kemudian saya juga harus bertemu dengan pembicara. Nah, insya Allah nanti tetap kita komunikasikan di September nanti, mudah-mudahan sertifikat sudah bisa jadi. Oke. Untuk nomor call centernya masih sama seperti yang nomor kemarin yang teman-teman dapat link. Oke. Saya boleh sapa teman saya, Bapak Agus Herianto, dosen Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Assalamualaikum, Mas Agus. Halo? Pak Agus Herianto, bisa dengar suara saya? Pak Agus Herianto?
Kendala koneksi kali Pak, untuk Pak Agus Herianto. Oke. Di sini juga hadir Pak Cecep. Pak Cecep ya. Selamat siang Pak Cecep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Hadir Pak Cecep. Halo, Pak. Ya, halo Pak Cecep. Pak Cecep sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah. Ya, ini saya lagi menuju Bekasi, Pak. Lagi di mobil sambil mendengarkan seminar paparan tentang open source dari Pak Mubarak. Ya, alhamdulillah lumayan bagus, Pak, materinya. Cuman saya tidak bisa komentar banyak, ini soal lagi nyupir, Pak. Alhamdulillah. Hati-hati Pak Cecep. Ya nanti kita kapan-kapan bisa Iya, Pak, ketemu di, ya kita bisa ketemu di kampus ya Pak ya. Mudah-mudahan segera berakhirlah pandemi ini biar kita bisa berkumpul lagi ya Pak Cecep ya. Amin, alhamdulillah berkat doa Pak Mubarak, Pak. Alhamdulillah sudah sehat, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini saya sedang menyapa rekan saya nih Pak. Pak Agus Agus Herianto. Herianto. Nah, Nah kebetulan Sabtu besok Sabtu besok kita mengadakan seminar lagi, yaitu membuat website dengan Bootstrap 4. Nah, untuk pembicaranya yaitu Bapak Agus Herianto STM.com dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Barangkali rekan-rekan ada yang mau hadir, silakan. Mau dong, mau. Oke, untuk teman-teman saya sudah share linknya di chat box ya. Jadi untuk teman-teman bisa mendownload. Kalaupun ada kendala tidak bisa di-download, bisa hubungin nomor yang kemarin teman-teman dapat link untuk join Zoom ya. Jadi untuk call centernya nanti bisa hubungin ke nomor tersebut. Oke, terima kasih. Jadi ya di sini. Oke. Di sini ada Pak Wilis ya, Pak Wilis. Pak Wilis dari PT Surya Renggo kemudian hadir juga. Saya dengar Pak Wilis sekarang sedang kuliah S3 ya Pak di Malaysia. Selamat siang Pak Wilis, Assalamualaikum. Ini ada suaranya juga, mungkin ada gangguan. Pak Wilis rupanya sedang di kantor ya Pak? Terima kasih Pak atas kehadirannya. Oke, Mas Arif silakan. Kalau tidak ada lagi bisa ditutup. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi untuk terima kasih yang sudah bisa join. Untuk webinar Sabtu depan bisa juga nanti saya bantu share lagi untuk via broadcast WhatsApp ya. Oke, terima kasih juga untuk pembicara Pak Ahmad Mubarak dan kepada rekan-rekan peserta serta pun juga
Bapak Supriyadi STMkom selaku Ketua STIM Karisma Karawang. Oke, mohon izin undur diri, saya serahkan kembali untuk quotes atau kata penutup dari Pak Ahmad Mubarak. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk hadir dalam acara webinar kali ini. Memang banyak sekali kekurangan yang yang saya sampaikan karena saya tidak memiliki ilmu yang banyak dan tidak expert gitu kan. Cuman memiliki sedikit pengetahuan yang ingin sekali saya share kepada rekan sekalian gitu kan. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa ambil sisi positifnya dan bisa diambil manfaatnya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya selalu dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu itu perlu belajar. Dan dalam belajar itu membutuhkan ketenangan dan kesabaran. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.